Halo Sobat Kicau Mania, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Ya, video kali ini kita akan coba membahas sebuah lanjutan dari postingan yang sudah saya berikan di salah satu grup media sosial. Ternyata cukup banyak yang memberikan respon dengan sudut pandang yang berbeda-beda, ya. Jadi isi dari postingan ini saya coba singgung ya. Dikatakan, di penghujung tahun 2021, dunia burung diperbincangkan bahkan dengan skala nasional. Banyak gacuan baru bermunculan dengan menyandang gelar predikat juara, bahkan punya nilai jual yang fantastis. Namun predikat juara dengan nilai jual yang fantastis sedikit terusik ketika dipertemukan dengan burung lain yang sama menyandang predikat juara lainnya, dan akhirnya harus mengakui kualitas burung yang menjadi rivalnya. Apakah memang harus seperti ini siklusnya? Selalu berganti, juara yang satu digantikan dengan juara yang baru? Atau burung juara belum tentu burung berkualitas, dan burung berkualitas pasti burung juara? Ya, ini memang sedikit postingan yang agak menggelitik di telinga Kicau Mania, yang antara predikat juara dan burung berkualitas ini beda-beda tipis, ya. Tapi sebenarnya ada yang perbedaan yang sangat mencolok daripada burung yang juara atau menyandang predikat juara dengan burung yang betul-betul berkualitas, ya. Kita akan bahas bagaimana sebenarnya burung murai batu yang juara. Ya, burung murai batu yang menyandang predikat juara sudah pasti dia pernah memenangkan satu perlombaan kicauan. Terlepas dari apakah itu skala latber atau latpres, ya, atau bahkan ke event nasional. Yang jelas, burung murai batu juara ini sudah pernah mengalahkan lawan-lawannya di satu gantangan, ya, sehingga dia berhak memperoleh bahwa burung murai batu yang juara ini atau menyandang predikat juara ini punya prestasi yang kita sebut sebagai juara, ya. Dan burung murai batu yang pernah juara sebenarnya tidak banyak yang harus dilakukan oleh perawatnya. Bisa jadi burung murai batu juara ini yang pertama, ketika digantangkan, jumlah dari partisipasi dalam satu sesi tersebut mungkin tidak banyak, sehingga dengan kata lain tidak terlalu banyak yang harus diperbandingkan ketika penjurian melakukan penilaian. Yang kedua, burung murai batu yang juara ini bisa jadi tidak memiliki lawan-lawan yang mungkin di atas rata-rata daripada kualitas burung murai batu yang menyandang juara tersebut, ya, sehingga lebih besar kemungkinan memperoleh juara. Burung murai batu juara ini yang jelas ketika dia menyandang predikat juara lalu diperlombakan lagi di sesi berikutnya, bisa jadi predikat juara tersebut beralih kepada burung murai batu lain. Katakanlah dalam satu hari, di dalam satu I.O. ada 3 sesi untuk murai batu digantangkan. Katakanlah kita turun di sesi awal, sesi pertama. Kita mendapat predikat sebagai juara dan memperoleh piala, nama kita tertulis di buku rekapan juara. Kemudian kita akan gantangkan di sesi kedua. Ya, cenderungnya kalau hanya sebatas juara atau sandang predikat juara, tidak jarang burung-burung murai batu yang awalnya di sesi pertama bagus main, di sesi kedua bisa kurang memperlihatkan
performanya, bahkan nominasi pun tidak masuk. Ya, jadi itu yang menjadi indikator bahwa burung murai batu juara ini sebenarnya tidak perlu banyak perlakuan istimewa. Ya, jadi dengan kata lain, ya penyandang predikat juara ini tidak harus burung tersebut bisa mempertahankan performanya. Yang penting dia sudah pernah memperoleh predikat juara atau memenangkan satu perlombaan. Kemudian burung murai batu yang berpredikat juara ini bisa jadi ya ada dari tanda kutip permainan dengan korlap ya. Ini sudah bukan rahasia umum. Ketika kita ingin memenangkan satu perlombaan, ya kita bisa komunikasi dengan korlap untuk sedikit mengatur agar murai batu kita bisa juara ya. Nah, kurang lebih hal-hal seperti itu yang bisa disandingkan dengan burung murai batu juara ya. Jadi sekali lagi burung murai batu juara ini adalah burung murai batu yang pernah memenangkan satu perlombaan ya. Dan burung murai batu ini akhirnya diberikan predikat juara. Yaitu ya, burung murai batu yang menyandang predikat juara. Terlepas dari apapun itu, yang penting dia sudah pernah memenangkan satu perlombaan. Yang kemudian yang perlu kita perhatikan di artikel tersebut, diperbandingkan dengan burung murai batu yang berkualitas, pasti burung juara. Ya, burung berkualitas ini didapat dari akumulasi dari pola perawatan, pola pakan, pelatihan, ya, atau bahkan punya terah atau turunan genetik. Ya. Jadi ini akan mempengaruhi performa dari murai batu tersebut. Ya. Murai batu ini ketika dilakukan dengan pola perawatan yang benar, pola pakan yang benar, dan pelatihan yang benar, dan itu dilakukan secara konsisten, dia akan selalu menunjukkan performa terbaik di setiap gantangan. Nah, burung murai batu yang berkualitas ini akan sangat menonjol ketika dia digantangkan dengan durasi yang sangat baik. Durasi kerja ya, yang dimaksud dari katakanlah ketika digantangkan, dia akan langsung bekerja di awal, di tengah, sampai di akhir sesi. Itu kecenderungan dari burung murai batu yang berkualitas. Ya, yang pertama durasi, yang kedua volume. Volume ini bisa dikatakan volume tembus. Ya, volume tembus. Yang ketiga punya materi. Ya, biasanya kita bisa akui ya kalau kita melihat ada satu burung yang punya durasi, punya volume, punya materi, itu langsung bisa kita simpulkan bahwa murai batu tersebut adalah murai batu yang berkualitas. Ya. Nah, ini ketiga hal yang menonjol ini ketika digantangkan, katakanlah dalam satu hari ada 3 sesi. Minimal burung murai batu yang berkualitas ini, dia akan selalu memperlihatkan performa terbaiknya, ya. Terlepas dari itu apakah dia akan memperoleh juara atau tidak. Ya, tidak jarang burung murai batu yang berkualitas ini bisa dikatakan tidak mendapat nominasi, tapi mendapat juara di hati penonton. Inilah burung murai batu yang berkualitas karena durasi kerja itu tidak bisa dibohongin ya. Itu bisa langsung menonjol. Volume yang keras bisa langsung terdengar oleh para penonton, ya. Dan materi yang dimuntahkan ketika digantangkan, ya. Bahkan itu bisa dilakukan kalau pengkondisian dari sang perawat ini benar-benar dilakukan, ini bisa secara maksimal dalam satu hari 3 kali sesi itu bisa mempertontonkan atau memperlihatkan performa terbaiknya.
Ya. Ya, biasanya burung murai batu yang berkualitas ini sangat tidak mungkin memperoleh juara atau nominasi ya, karena itu sangat menonjol sekali dibanding dengan murai batu lain ya. Kemudian burung murai batu yang berkualitas ini selalu stabil setiap kali digantangkan ya, asal pengkondisian dari perawatnya sendiri betul-betul selalu konsisten melakukan perawatan yang sama, memperhatikan kesiapan dari murai batu yang berkualitas ini, apakah betul-betul siap atau tidak. Karena terkadang tidak jarang memang burung murai batu yang berkualitas ini ada saat tertentu sebenarnya kurang siap untuk dilombakan, tapi terkadang ada satu atau lain hal pengkondisian dari perawat burung murai batu yang berkualitas ini mau tidak mau harus memaksakan ya. Katakanlah misalnya ketika tiket sudah dibeli dengan tiket mahal, akan turun di event nasional dan merasa tidak memiliki gacuan lagi selain murai batu yang selama ini dia rawat dan selalu memberikan hasil terbaik, akhirnya diturunkan, sementara sebenarnya murai batu yang berkualitas ini posisi sedang dalam tidak top performance atau tidak siap, karena memang meskipun burung murai batu yang berkualitas ini selalu punya siklus naik turun daripada performa birahi maupun psikis, bisa jadi kadang-kadang mau mendekati mabuk atau cuaca harus adaptasi lagi ya. Jadi bahkan meskipun menyandang sebagai predikat burung berkualitas, siklus tersebut harus dialami ya. Nah, disinilah kerjasama daripada antara burung dan perawat yang berkualitas ini berkolaborasi ya. Selain burungnya memang berkualitas, perawatnya sendiri juga harus bisa membaca situasi daripada burung murai batu yang berkualitas ini. Dan sekali lagi, burung murai batu yang berkualitas ini tidak selalu jaminan akan memperoleh gelar juara ya, karena siklus yang tadi ya, atau yang kedua karena mungkin ada hal yang terlewat dari perawat murai batu yang berkualitas ini. Jadi ini yang membuat perbedaannya ya. Kalau kita simpulkan, burung murai batu yang juara adalah burung murai batu yang pernah menjuarai satu perlombaan. Jadi sudah layak mendapatkan predikat juara. Karena itu dia diberikan piala sebagai penghargaan dari penampilan yang ditampilkan di salah satu lomba. Sementara burung murai batu yang berkualitas, dia akan selalu menampilkan performa terbaik dengan durasi kerja yang maksimal, volume yang tembus, materi yang variasi, ya, dan kecenderungannya dia akan memperlihatkan, atau burung murai batu ini akan selalu memperlihatkan performa terbaiknya, bahkan kalaupun harus turun di beberapa sesi, ya, karena memang ini didapat dari pola perawatan, pola pakan, pola pelatihan, dan ada prah genetik, ya. Tidak jarang memang burung murai batu yang berkualitas ini kadang-kadang tidak juara di gantangan, tapi juara di hati penonton, yang akhirnya bisa jadi nilai jualnya bisa sangat memuaskan dari perawatnya sendiri. Tidak jarang para sultan mengincar burung murai batu yang berkualitas ini, ya, meskipun tidak harus mendapatkan predikat juara. Ya, jadi itu Sobat Kicau Mania untuk ulasan video kali ini sebagai jawaban daripada postingan yang saya sampaikan di grup Kicau Mania, di salah satu grup sharing murai batu, ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi satu informasi referensi, ya, karena memang terima kasih sekali lagi ada teman-teman Kicau Mania yang menyampaikan sudut pandang yang beragam, ya. Itulah dinamika dari
kicau mania ya, sehubungan dengan bagaimana kita memahami khususnya perkembangan di murai batu ya. Baik, itu saja, salam kicau mania.